Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ikram Praminang, NIM E1024040. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumput Zanzibar. Oke, pertama kali rumput Zanzibar ini digunakan di orang-orang Afrika. Dia tumbuhnya di Afrika, tidak sesuai dengan namanya. Namanya kan Zanzibar, bukan di daerah Zanzibar tersebut. Rumput Zanzibar ini termasuk rumput varietas atau dimaksud dengan rumput Bariciaria. Rumput ini digunakan untuk pakan ternak yang tinggi protein, nutrisi, dan mudah dicerna oleh ternak. Rumput Zanzibar ini pertama kali dikembangkan itu karena mudah untuk dicerna oleh ternak dan banyak nutrisinya oleh para ilmuwan di Afrika. Kemudian rumput Zanzibar ini dikembangkan oleh penelitian agronomi dan peternakan di bidang rumput tropis. Rumput ini juga memiliki daya tahan yang kuat dengan kekeringan dan mudah tumbuh di mana saja, serta mampu memperbaiki tekstur tanah. Karena kelebihan rumput Zanzibar memiliki kelebihan utama, yaitu memiliki sistem pastura atau sebagai sistem pakanan kandang yang sangat cepat tumbuhnya. Daun Zanzibar biasanya mengacu pada tanaman hias Zanzibar Game. Tanaman ini dikenal karena daya tahannya yang tinggi serta daunnya yang hijau mengilap dan tebal. Ciri-ciri daun Zanzibar: bentuk dan tekstur oval, tebal, dan berdaging atau sukulen dengan permukaan yang mengilap. Selanjutnya warna hijau tua pekat, tetapi beberapa varietas bisa memiliki warna hijau lebih muda atau bahkan kekuningan jika terkena terlalu banyak sinar matahari langsung. Pertumbuhan dalam pola menyirip di sepanjang batang yang kokoh, memberikan tampilan rapi dan elegan. Fungsi dan kegunaan: selain sebagai tanaman hias, daun Zanzibar juga berperan dalam meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan karena kemampuannya menyerap polutan. Batang Zanzibar biasanya mengacu pada batang tanaman. Berikut karakteristiknya. Ciri-ciri batang Zanzibar: tegak, tebal, dan berdaging atau sukulen yang berfungsi menyimpan air. Tumbuh dalam rumputan dengan daun yang tersusun menyirip di sepanjang batang. Berwarna hijau dengan sedikit semburutan kecoklatan di bagian bawah. Menyimpan cadangan air, membuatnya tahan terhadap kondisi kering. Menopang daun agar tetap tegak dan rapi. Pertumbuhannya perlahan tetapi bisa mencapai tinggi sekitar 60-90 cm. Sangat matang. Berkembang dari umbi di dalam tanah yang juga bisa berfungsi menyimpan air dan nutrisi. Akar Zanzibar mengacu pada sistem akar tanaman Zanzibar Game yang memiliki karakteristik khusus untuk bertahan dalam kondisi kering. Ciri-cirinya: memiliki akar serabut yang berkembang dari umbi bawah tanah. Umbi ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air dan nutrisi, membuat tanaman sangat tahan kering. Akar kecil dan serabut tumbuh dari umbi menyebarkan ke dalam tanah untuk menyerap air di dalam nutrisi. Umbi berwarna putih, kekuningan, atau kecoklatan dengan tekstur sedikit kasar. Menyimpan cadangan air memungkinkan tanaman bertahan tanpa disiram selama berminggu-minggu. Membantu regenerasi tanaman jika batang atau daun rusak. Tumbuh perlahan tetapi dapat berkembang dengan baik. Hai, saya Sabila Nur Fariha dengan NIM E100244048. Di sini saya mau menjelaskan tentang tanaman Indigofera. Indigofera adalah jenis tanaman leguminosa yang memiliki beberapa spesies seperti Indigofera zollingeriana dan Indigofera tinctoria yang sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan sumber pewarna alami. Berikut adalah ciri-ciri tanaman Indigofera. Dan di sini ada beberapa ciri-ciri dari tanaman Indigofera. Pertama, di sini ada daun. Daun ini kecil-kecil dan tersusun menyirip dengan warna hijau keabu-abuan. Daun muda sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kaya protein, atau daun majemuk menyirip. Kandungan nutrisi tinggi untuk pakan ternak juga terdapat dalam daun Indigofera. Mengandung protein sekitar 25-30%, menjadikan makanan ternak berkualitas tinggi. Indigofera juga memiliki batang berkayu dan berbulu halus. Batangnya tumbuh tegak, bercabang banyak, dan memiliki tekstur berkayu pada tanaman yang lebih tua. Indigofera juga memiliki bunga
berwarna merah muda atau ungu. Bunga berbentuk khas kupu-kupu atau Papilionaceae tumbuh dalam tandan yang muncul dari ketiak daun. Indigofera juga memiliki buah. Buahnya berbentuk polong, kecil yang berisi beberapa biji dan akan pecah saat matang. Warna polong berubah dari hijau ke coklatan saat kering. Tumbuhan Indigofera ini juga cepat tumbuh dan tahan kekeringan, mampu tumbuh dengan cepat dan beradaptasi di lahan kering, berpasir hingga tanah berginal. Segitu saja informasi tentang tumbuhan ini dan terima kasih. Hai, saya Jessica Bortagalung. Di sini saya akan menjelaskan Lamtorogun. Di mana Lamtorogun ini di berbagai daerah di Indonesia lebih dikenal dengan nama petai Cina. Tanaman yang berasal dari Meksiko. Lamtorogun merupakan tanaman leguminosa yang memiliki nilai nutrisi tinggi. Lamtorogun ini juga dapat digunakan sebagai bahan pakanan tepung dan hijauan juga. Manfaat Lamtorogun sebagai pakan ternak, yang pertama itu mulai dari daunnya. Daunnya disukai ternak ruminansia. Dan kedua itu banyak dapat digunakan sebagai pengganti bungkil. Ya. Adapun ciri-ciri Lamtorogun di sini yang dimulai dari batang. Batang kecoklatan merah dengan cabang yang banyak. Dan yang kedua itu ialah daun. Daun berbentuk memanjang, berwarna hijau, dan bertipe majemuk, menyirit ganda dua. Dan yang ketiga itu ialah buah. Buah pada Lamtorogun ini memiliki buah polongnya berbentuk pita, lurus, pipi, dan tipis. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Da Vinci Pardede dengan NIM S10024.024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumput ilalang atau yang biasa disebut Cylindrica imperita. Ya, mari kita saksikan. Rumput ilalang ini mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai daun yang runcing dan pinggirannya yang tajam. Ini kalau dipencet, digesek seperti ini dia kasar ya, seperti kertas pasir. Rumput ilalang ini dapat tumbuh di mana saja, di pinggir jalan, di ladang, apalagi di tempat hutan yang sudah terbakar. Rumput ilalang inilah yang pertama kali tumbuh nantinya. Ya. Manfaat dari rumput ilalang ini banyak, terutama untuk pakan ternak, dibuatkan sebagai anyaman dan juga sebagai pelindung atap rumah. Ya. Dampak negatif dan positifnya juga ada. Pertama-tama kita ke dampak positifnya. Dampak positifnya itu dapat berguna sebagai tempat salah ya. Tadi apa aku bilang? Ya. Dampak negatifnya juga ada, itu rumput ini terlalu invasif hingga para petani susah untuk menghilangkannya dari ladang maupun tempat mereka yang mereka kerjakan. Iya. Nah, sekian dari saya, Da Vinci Pardede. See you in the next time.